Aku mau bahas film yang menarik yang kutonton bersama istriku sampai nangis. Film ini berasal dari Thailand dan judulnya adalah How to Make Millions Before Grandma Dies. Bagaimana caranya menjadi jutawan sebelum nenek meninggal dunia? Apa sih menariknya dari film ini? Aku bahas sedikit ya di sini. Film ini menariknya, aku merasa tertipu di awal cerita. Jadi filmnya sudah berjalan 5 sampai 10 menit. Ternyata film ini bukan tentang seorang cucu dan seorang anak yang ingin membahagiakan neneknya. Bukan, tapi seorang cucu, seorang anak ingin memperebutkan harta neneknya. Ini plot twist yang luar biasa bagus. Ceritanya itu ringan, relate dengan kehidupan kita, bahkan tentang perebutan harta waris. Di Indonesia sering terjadi. Di Thailand ternyata juga sama. Intinya dari cerita ini adalah tokoh utama itu pengen banget mendapatkan harta waris milik neneknya. Yang hanya dia pikirkan dan dia dapatkan kalau neneknya memberikan berupa surat-surat tanah atau surat rumah. Kenapa begitu? Karena dia melihat dari sepupunya sendiri, perempuan cantik mendapatkan harta waris berupa rumah yang mana itu dia dapatkan setelah merawat kakeknya yang sakit keras. Anak-anaknya nggak ada yang mau. Sehingga kakeknya ini dirawat oleh cucunya. Malah cucunya yang mendapatkan harta waris berupa rumah itu. Memang di awal logikanya agak nggak nyambung dengan kita. Kok bisa begitu ya? Karena di Indonesia, ya gimana pun sedurhaka-durhakanya anak, ya menurut agama Islam, harta waris bapaknya harus turun ke anaknya. Gitu. Bukan ke cucunya. Kalau teman-teman pengen nonton, film ini bisa ditonton di Netflix. Dan bagus banget karena banyak sekali plot twistnya. Jadi kalau menurutku, film ini itu plot twistnya ada di menit ke-30. Dan itu pertama kalinya aku nangis. Istriku sih nggak nangis. Kemudian di akhir-akhir baru nanti banyak sekali nangisnya. Gitu. Yang menariknya, tentu ini spoiler ya, dari cerita ini adalah kita itu diajak mengira dan berasumsi bahwa cucunya lah yang akan mendapatkan harta waris. Benar. Dan yang kita kira harta warisnya adalah berupa rumah yang ditempati oleh neneknya. Tapi ternyata tidak. Apa yang didapatkan oleh cucunya? Yaitu tabungan milik si nenek. Yang jumlahnya sekitar 15 miliar. 15 atau 18 miliar itu. Kalau dirupiahkan ya. Itu banyak sekali. Dan yang menariknya lagi adalah si cucu ini sebenarnya di tengah perjalanan itu masih percaya bahwa dialah yang akan mendapatkan harta warisan itu. Kenapa? Karena pamannya yang nomor 2 itu sudah mencuri dari neneknya. Ada kamera CCTV lah. Kamera CCTV yang dipasang untuk mengawasi neneknya kalau suatu waktu neneknya jatuh sakit. Terutama neneknya sudah terkena penyakit kanker. Malah menangkap pencuri, yaitu pamannya sendiri. Mau tidak mau, ya udah, neneknya tidak percaya lagi dong sama pamannya. Clear kasusnya. Akhirnya tokoh utama, cucunya ini melawan pamannya yang punya banyak duit. Nah, istilahnya hidupnya udah mapan. Ternyata neneknya berubah pikiran akibat dipengaruhi oleh cucunya ini. Masa tidak ada doa sekalipun untuk si nenek dari anak pertamanya itu. Bahkan mereka sudah ke kuil, sudah diajak ke kuil, sudah diajak untuk berdoa bareng. Ternyata mereka hanya berdoa untuk diri mereka masing-masing. Kecuali sang cucu yang berdoa untuk neneknya. Akhirnya neneknya merasa simpati dan memutuskan untuk ya udah yang akan dikasih harta waris adalah cucunya. Ternyata semakin ke sini neneknya semakin sakit dan menunjukkan situasi yang semakin gawat lah atas kesehatannya. Ternyata di ujung neneknya malah tetap memberikan harta rumah itu kepada anak kedua atau paman yang suka berjudi. Di situ cucunya marah.
dan mempertanyakan kepada neneknya kenapa dia masih memilih anaknya yang tidak membantunya sama sekali gitu loh. Kenapa dia salah memilih kasih sayang. Wah, itu menarik sekali. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kenapa kita cenderung memberikan kasih sayang kepada orang yang salah? Padahal orang itu sudah bersalah sama kita. Sedangkan orang yang berbuat benar merasa nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Ah, ini menariknya dari cerita ini. Bagi teman-teman yang pengen nonton, silakan ditonton aja. Karena kalau spoiler terlalu banyak malah nggak asik dan nggak seru. Dipastikan bawa tisu dan dipastikan nontonnya nggak usah buru-buru. Teknik pengambilan gambar di film ini benar-benar seperti foto. Jadi kalau mau menangkap emosi, ada adegan close up tanpa dialog. Keren banget. Dan di situ aku nangis berkali-kali. Ratingnya bagus sekali di IMDb sekitar 9,2 kalau tidak salah. Tapi bagiku ini ratingnya 10/10. Mungkin kamu nggak setuju nggak apa-apa. Tapi bagiku sendiri ya ini film yang bagus untuk kamu tonton di akhir pekan seperti ini. Oke? Silahkan menonton.